Us, us, ting, ding, 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 ding. Tep. Kalau sesuatu masalah teknis kadang-kadang orang tidak cocok, itu biasa, ada cobaan datang. Tapi untuk orang beriman teman-teman, cobaan itu sangat baik. Mengingatkan kita bahwasanya kita tidak selama hidup di dunia. Cobaan itu akan menghentikan kita dari kemaksiatan. Orang kalau lagi sakit, lagi ada masalah terlilit utang, lagi ada masalah berat, nggak ada pikirannya buat dosa. Tapi dosa itu terjadi kalau kita lagi santai, kita lagi di hotel, lagi jauh rekreasi, pegang remote TV, kita akan maksiat terus. Tapi kalau kita lagi sibuk dengan kegiatan, tidak usah bicara masalah ibadah. Sibuk dengan lembur kantor saja, ada target dunia yang kita sedang kejar, ingin ngejar uang lembur misalnya. Teman kita telepon, ayo kita ke karaoke, oh maaf saya belum bisa malam ini. Memberhentikan kita dari kemaksiatan. Dan ini manfaatnya besar. Cobaan itu akan sangat besar. Cobaan akan bisa meninggikan derajat seseorang. Kalau dia orang beriman, maka akan didirikan derajatnya. Ada derajat di surga, saudaraku seiman. Butuh 100 tahun sholat, butuh 100 tahun puasa, ibadah. Tapi umur kita cuma 60. Allah mau sampaikan kita di situ. Bagaimana caranya? Allah coba dengan penyakit 10 tahun. Allah akan coba, ada orang utang tidak bayar 2 tahun. Sabarin. Kalau tidak ada cobaan itu, dari mana kita bisa dapatkan pahala sabar? Allah mengatakan innama yulaqqas sabiruna ajrun bighairi hisab. Orang-orang sabar akan dapat balasannya tanpa ada hisab lagi. Itu manfaatnya besar, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang sahabat dalam hadis Bukhari pernah datang kepada Nabi SAW. Beliau lagi demam. Saking demamnya, panasnya, sampai sahabat ini pegang di atas selimut dan demam Nabi keluar. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya anda ditimpa cobaan, ya tidak seperti biasanya, tidak ada manusia biasa begini, panas sekali. Kata Nabi SAW, benar, saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali lipat apa yang diujikan kalian. Ya, kemudian artinya kalau kita demam 40 sudah sangat panas, Nabi SAW bisa 80 derajat. Kalau kita flu seminggu sembuh, Nabi SAW bisa 2 minggu atau 3 minggu baru sembuh. Nabi SAW diuji lebih berat. Lalu kata sahabat itu, ya Rasulullah, apakah itu berarti pahala anda juga double? Kata Nabi SAW, iya, sesungguhnya kadar pahala diberikan sesuai dengan kadar cobaan seseorang. Lalu sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, siapa kira-kira orang yang paling berat cobaannya? Kata Nabi SAW, oh, para nabi-nabi. Lalu datang setelahnya orang-orang yang tingkat imannya mendekati para nabi-nabi. Terus begitu, makin ringan imannya maka makin rendah juga cobaannya. Karena cobaan ini akan menarik kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman pernah berpikir mungkin kalau pernah lewati satu masalah, kemudian anda kembali kepada Allah, sujud kepada Allah, menangis, itu nangisnya itu mahal sekali. Susah untuk didapatkan tanpa cobaan. Kita kalau lagi nikmat mau nangis susah. Tapi dengan cobaan kita bisa menangis teman-teman sekalian, dan itu nikmatnya susah untuk dibeli dengan apapun. Allah SWT datangkan cobaan untuk itu bagi orang beriman. Peninggian derajatnya, pelipat gandaan pahalanya. Kalau dia orang fasik, maka jadi pembersihan dosanya. Ini rahmat Allah yang sangat luas. Sudah buat dosa, ternyata apapun yang menimpa orang fasik, pelaku maksiat, itu bisa pembersihan dosa. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, terdapat dosa-dosa yang tidak cukup dibersihkan dengan istighfar, tapi Allah akan menguji hamba tersebut dengan penyakit yang akan membuatnya bersih dari dosa-dosanya. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, sumpek, sedih, gangguan orang lain, sakit, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pembersihan terhadap dosa-dosanya. Jadi penyebab kalau orang mukmin cobaan datang untuk membersihkan dosa dan derajat. Kalau orang fasik pembersihan dosa dan peringatan bagi dia. Dan juga bisa menjadi penyebab utama teman-teman sekalian datangnya ini kalau ada kelalaian. Kalau kelalaian terjadi misalnya kalau seseorang diingatkan tidak mau dengar. Allah juga menyebutkan tentang datangnya cobaan-cobaan ini. Ya, ini karena kelalaian biasanya orang maksiat. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 107, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan 108, 2 ayat ya. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Demikian itu sebabnya cobaan makin banyak dalam hidupnya. Ya, selalu banyak cobaan-cobaan yang terjadi. Jadi dia sudah coba perbaiki tidak bisa selesai, maka ini juga perlu jadi bahan muhasabah. Berarti ada sesuatu yang mengganjal. Karena orang mukmin datang cobaan dia bisa sabari, dia bisa laluin, dan ternyata ada solusinya. Fa inna ma'al usri yusra. Pasti setiap kesulitan ada kemudahan. Tapi dia ada kalau orang subhanallah diuji sama Allah, sekian lama penyakitnya tidak pernah sembuh, setiap menikah gagal terus rumah tangganya, setiap usaha bangkrut terus, ini berarti ada sesuatu, ada masalah lain, bukan cuma sekedar karena tadi sekedar cobaan dari Allah, maka itu karena kelalaian. Kata Allah, semua cobaan-cobaan berat yang kami berikan secara individu itu karena mereka terlalu mencintai dunia berlebihan dan lebih mencintai daripada akhirat, dan bahwasanya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dan ayat ini kata Allah SWT selanjutnya, itu karena mereka
lalai dengan perbuatan-perbuatan yang telah kami perintahkan. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kita coba mengambil beberapa mutiara dari musibah dan cobaan. Setelah kita jelaskan dari bencana, sebab-sebabnya dan dalilnya, juga cobaan ya, yang individu dengan sebab-sebabnya dan juga bagaimana solusinya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ini semua karena ada tujuan-tujuan. Mutiara yang pertama, penanaman sifat sabar. Ini sebagai penutup saya ringkaskan beberapa poin. Sabar ini teman-teman sekalian artinya seseorang menerima takdir Allah kemudian mencari jalan keluar dari masalahnya. Sabar itu bukan duduk manis elus dada, bukan. Sabar Ki, misalnya kita mengatakan dalam istilah kita di Sulawesi Selatan, sabar, disuruh sabar suruh duduk manis, bukan itu. Sabar itu teman-teman menerima takdir Allah. Oh ini Allah sudah ujikan kepada saya. Kalau bencana berarti karena dosa, sudah jelas ada kelalaian. Kalau itu cobaan individu, kita tinggal muhasabah. Kalau seandainya kita nggak ada dosa, kita sudah berusaha takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini peninggian derajat, gitu kan. Kalau kita punya dosa, ini pembersihan dosanya. Sabar berarti menerima keputusan Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Jadi misalnya bangun tidur pagi hari sudah flu, maka kita terima dulu itu keputusan dari Allah, kemudian ikhtiar berobat ke dokter, bukan duduk manis gitu. Kalau ada orang utang tidak bayar, kita sabar, ini cobaan dari Allah, kemudian kita coba ikhtiar menagihnya. Ini namanya sabar. Dan Allah menyebutkan tadi Al-Baqarah 155 tentang berita gembira bagi orang-orang yang sabar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Lalu Allah bilang, sabar itu usahakan ikuti dengan kalimat ini. 156 sampai 157 berbunyi, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya orang-orang kalau ditimpa musibah atau cobaan datang kepada dia mengatakan kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya dia tahu ini cobaan datang dari Allah SWT, maka saya terima. Kalau itu bencana, dia beristighfar, bertobat kepada Allah kalau dia masih selamat, dan kalau dia cobaan harian maka dia juga bisa menjadikan itu sebagai bahan muhasabah. Dalam sebuah hadis Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ditimpa cobaan ataupun bencana, baik secara individu atau merata, lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah tolonglah aku dalam musibahku ini, wakhlifni khairan minha, dan tolonglah aku atau gantikan lebih baik darinya, kecuali Allah akan ganti musibahnya menjadi kegembiraan. Yang kedua, munculnya solidaritas bagi orang yang sedang tidak ditimpa musibah. Karena kalau tidak ada musibah begini, tidak ada juga kepedulian satu sama yang lain. Solidaritas ini akan muncul, dan Nabi SAW menyuruh kita peduli, bantu dengan apa saja, doa, harta, jiwa kita, tenaga. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam bencananya di dunia, maka Allah pun akan menyelamatkan dan membantu dari bencananya pada hari kiamat. Juga kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin atau bencana yang telah menimpa mereka, maka dia bukan dari golongan mereka. Dan orang yang sibuk mengeluarkan hartanya, maka akan terjadi hal-hal yang sangat baik. Karena kata Nabi SAW, mana qasamalu min sadaqah, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Sekarang kesempatan keluarkan pakaian, baju, harta, berikan yang terbaik, dan juga doa kita kepada saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Dan yang terakhir sebagai menutup teman-teman sekalian adalah munculnya keimanan tentang takdir Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau menentukan sesuatu terjadi maka terjadi. Kun fayakun, tidak ada yang bisa tolak. Mustahil. Sekuat apapun kita tidak akan pernah bisa menolak. Tidak mungkin, dan ini sudah terjadi. Dan ini mengajarkan kita tentang adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menandakan kiamat yang Allah janjikan, yang akan hancur gunung-gunung. Dalam surah Al-Qiyamah, banyak surah-surah Al-Quran menceritakan masalah kiamat. Meletusnya gunung-gunung, ya, meluapnya air laut, hancurnya semua ini, bintang-bintang bertabrakan. Allah sudah perlihatkan. Ini yang kecil-kecil saya lihatkan, dan itu berarti yang besar juga bisa terjadi. Maka ini juga mengingatkan kita tentang takdir Allah SWT berhubungan dengan masalah hari kiamat. Dan ini hal yang harus dijadikan sebagai pelajaran. Allahu a'lam.